Ya, halo semua. Selamat datang di video tutorial kita yang kelima. Ya, untuk sekarang ini saya bakal ngajarin kalian mengenai materi intent. Apa tuh intent? Intent adalah suatu proses atau kelas yang digunakan untuk berpindah dari satu activity ke activity lainnya. Kalau misalkan bahasa gampangnya, ya kita berpindah halaman dari satu halaman ke halaman yang kita inginkan. So, untuk intent kita udah nggak bermain lagi di dalam .xml. Oke, kita ada bermain di .java-nya. Oke, nah untuk melakukan proses intent secara otomatis kita harus ngebuat satu halaman lagi untuk yang bertindak sebagai halaman kedua. Oke, caranya klik src project kalian, src terus nama package-nya. Sini klik kanan, terus new, other, di pilihan Android, terus pilih Android activity, pilih blank next. Nah, main activity itu activity utama atau halaman utama. Keduanya kita ganti second activity. Oke. Nah, jadi satu activity utama kita ini ada dua, Java XML. Ini yang activity keduanya, Java XML. Jadi ini anggapannya halaman pertama, halaman kedua. Oke, untuk halaman kedua kita nggak usah desain, kita isinya hello world aja. Oke, kalau desain kalian bisa desain sendiri ya. Kita langsung aja ke main activity di Java di halaman. Jadi kita dari halaman 1 kita pindah ke halaman kedua. Nah, tahap yang pertama kali perkenalan dulu. Ini adalah tampilan dari .java. Sebenarnya agak panjang jika saya ngajarin semuanya nih. Nah, tapi di sini saya bakal ngejelasin detailnya aja. Oke, di sini pokoknya semua .java yang ada di dalam project ini dibungkus dalam suatu kelas. Oke, pokoknya semua code yang berada di dalam kelas itu yang akan dijalankan. Oke, nah sini ada function namanya void on create. Artinya dia dalam bahasa gampangnya kita sebut sebagai konstruktor. Artinya ini adalah validasi yang akan dijalankan ketika kita mau melakukan menjalankan program. Kita menaruh code-nya di dalam void on create ini akan yang dijalankan. Oke, on create option menu. Nah, kalau on create option menu berfungsi untuk menempelkan menu-menu di dalam Android. Contohnya misalkan kayak nah kayak gini, menu kayak gini nih. Nah, kayak ada setting ya. Nah, itu kalian masukkan code-nya ke dalam on create option menu. Nah, kalau on option item selected, ini lebih validasi ke arah pemilihan menu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di dalam tampilannya, ini masih belum terlihat nih. Ntar kita bakal bahas di video tutorial selanjutnya ya. Nah, karena kita mau melakukan validasi bukan di dalam menu tapi di dalam tampilannya, kita masukkan melakukan coding di dalam on create nih. Oke. Nah, tahap pertama kita gini. Yang akan kita lakukan adalah ketika kita memencet tombol login, kita akan pindah ke halaman kedua. Oke. Sehingga kita hanya perlu satu komponen, yaitu button login aja. Kita nggak perlu username, kita nggak perlu password, kita nggak perlu reset, karena kita tujuannya hanya ke login. Kita klik tombol login, maka kita akan pindah. Oke. Nah, masalahnya sekarang ketika kita mau melakukan validasi di login, kita melakukan validasi di .java, tapi kita buat loginnya di XML.
secara otomatis si Java ini .java nggak bisa baca login yang ada di .xml. Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya kita lempar atributnya si login di XML agar bisa dibaca sama si .java-nya. Nah, tahap-tahapnya seperti apa? Nah, di sini gue bakal jelasin. Nah, misalkan nih satu tombol login. Kita lihat login. Atributnya apa? ID-nya btn login. Nah, tanpa kalian ketahui atau sadari, ketika kalian membuat suatu ID namanya btn login, kalian juga ngebuat ID lain. Kita lihat, kalian buka login, kalian klik gen, buka app.java, lihat. Nah, btn login 0x7f08004. Jadi ketika kalian membuat add plus ID, kalian ngebuat dua ID. Yang pertama btn login, kedua 0x7f08004. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan btn login ini berfungsi yang seperti tadi saya ajarin ya, untuk relative layout. Kayak misalkan gini, tombol reset nih, posisinya ada di bawah, ada di sebelah kanan tombol login. Nah, kita pakai ID yang ini. Nah, tapi kalau .r.java, ID ini berfungsi untuk apa? Untuk agar nih si btn login ini bisa dibaca sama si .java, biar si btn login ini bisa divalidasi nih. Jadi ntar si 0x7f08004 ini bakal dibaca sama si activity. Jadi dia bakal ngenalin, dia bakal ngebaca 0x7f08004 itu siapa sih? Dia bakal ngebaca itu tuh btn login. Jadi ini nih bakal dibaca sama si main activity. Jadi main activity ini nggak bakal baca si btn login ya, nggak bakal baca btn login. Tapi main activity.java ini bakal ngebaca si 0x7f08004. Oke. Nah, sekarang kita balik aja di atasnya add override. Oke. Kita klik, kita mau validasi satu tombol login biar bisa pindah halaman. Nah, sekarang kita membuat button. Nama buttonnya btn login. Oke. Nah, error. Kenapa? Kita klik errornya, terus import button widget. Nah, jadi anggapannya muncul nih, import Android widget button. Anggapnya library-nya si button. Jadi tanpa adanya library ini, button ini nggak akan bisa berfungsi. Oke. Nah, di dalam onCreate-nya kalian klik nama buttonnya apa? btn login. btn login. Nah, sama dengan find view by ID r dot id dot btn login. Nah, kalian klik errornya, terus add cache to button. Nah, di sini gue bakal jelasin maksudnya find view by ID itu apa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di menu r.java. Sekarang gini, kita mau ngelempar si button login ini biar bisa dibaca sama si .java ini, biar bisa dibaca sama si button login yang ini. Caranya dia cari view by ID, dia cari ID-nya, dia find view by ID berarti dia cari ID-nya, cari ID-nya di kelas R, di kelas ID-nya si btn login 0x7f08004. Berarti secara otomatis si btn login yang ini bakal bisa dibaca sama .java-nya. Oke. Nah, terus di dalam kurung ini maksudnya apa? Lihat, di dalam btn login
lalu static final integer btn login 0x7f08004. Nah, dia nggak tahu btn login itu dia siapa, apakah dia itu button, ataukah itu dia edit text, apakah itu edit text view. Nah, oleh karena itu dia jelasin kalau si btn login ini adalah button kayak gitu. Nah, terus kalian perlu satu intent, namanya kita buat satu intent ya untuk berpindah halaman. Intent, nama intentnya misalkan intent pindah sama dengan new intent. Oke, asalnya dari mana? Kita mau mulai dari kelas main activity, pindahnya kemana? Pindahnya ke activity kedua. Dot this. Sorry. Terbalik. This. Dot class. Oke. Nah, intent ini jangan lupa klik error ya. Import. Muncul unimport Android content intent. Jadi intinya intent ini nggak bakal bisa jalan jika library ini itu nggak ada. Oke. Nah, sekarang begini, ada suatu fungsi. Jadi anggapannya kalian tulis dulu btn login dot set on click listener new on click listener. Nah, jadi saya ulangin lagi, new on kontrol spasi, kalian tekan kontrol terus spasi enter. Nah, ininya kalian cut ke dalam sini. Oke, lihat kenapa error. Lihat O nya huruf besar. Pokoknya setiap yang huruf besar kalian harus import dulu. Oke, anggapannya ini library-nya. Oke. Nah, maksudnya set on click listener itu apa? Jadi anggapannya listener ini berfungsi untuk menjalankan suatu perintah dari komponen atau komponen apapun ya yang dijalankan. Jadi intinya btn login ini jika kita klik akan melakukan proses apa? Yaitu akan melakukan proses perpindahan dari activity yang utama ke activity kedua. Oke, kalau misalkan sudah, sekarang kita jalankan. Misalnya kita klik login, bisa, ntar dulu ada masalah. Oh ya, sorry, ada yang lupa. Yang ini kita baru mendeklarasikan intentnya aja. Nah, untuk kalau misalkan mau jalaninnya, berarti start activity, nama intentnya intent pindah. Nah, sekarang kita jalankan. Login, dia bakal pindah. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau buat lagi, misalkan dari second activity pindah ke activity yang utama, kalian tinggal putar aja second activity.this, main activity.class. Ya, tinggal kalian putar-putar aja. Oke. Dan demikian video tutorial mengenai intent. Ditunggu video tutorial selanjutnya. Oke, thank you.